Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang triple product atau perkalian 3 buah vektor. Dan kita akan masuk pada jenis perkalian seperti ini ya. Semua perkalian cross, yaitu A cross B cross C. Tentu kalau kita berbicara tataran yang lebih aplikatif atau aplikasinya di dalam fisika, kita bisa mencari satu persatu ya. Yaitu kita mencari B cross A dulu ya, kita mencari dulu B cross C, kita jabarkan menggunakan matriks ya, hasilnya kemudian A cross hasil dari B cross C ini ya. Tetapi ada juga formulasi tertentu yang bisa kita dapatkan, tentu ini sederhana ya. Nah, kalau untuk tataran yang lebih aplikasi tadi yang saya katakan bahwa bisa dicari satu-satu. Nah, tetapi ada sebuah cara yang juga sederhana ya, dimana kita bisa memanfaatkan koordinat kartesian 3 dimensi x, y, z ya, yaitu kalau kita coba gambarkan seperti ini ya. Ini sumbu x, ini sumbu y, ini sumbu z. Nah, tentu kalau seperti ini ya, A cross B cross C ini kan memiliki makna bahwa kita harus menyelesaikan dulu yang di dalam kurung kan. Nah, kemudian hasilnya nanti A cross hasil dari B cross C ini. Maka kita selesaikan dulu B cross C. Untuk B cross C ya, kita bisa meletakkan vektor B itu sejajar dengan sumbu X. Ya, sekali lagi, kita bisa meletakkan vektor B sejajar dengan sumbu X. Yaitu seperti ini. Kalau kita letakkan vektor B di sini ya. Ini vektor B ya. Nah, berarti vektor C-nya di sini ya. Kan dia tidak tegak lurus ya, berarti di sini. Ini vektor C-nya ya. Ini sudut yang dibentuk, kita misalkan theta ya. Seperti itu. Sebagaimana yang telah kita pelajari di perkalian cross bahwa B cross C ya. B cross C ini hasilnya adalah sebuah vektor di mana vektor tersebut tegak lurus dengan B dan juga tegak lurus dengan C. Seperti itu kan. Jadi kalau kita misalkan hasilnya adalah vektor D ya, di mana vektor D ini dia tegak lurus dengan B juga tegak lurus dengan C ya, seperti itu. Maka kalau kita lihat di koordinat kartesian ini ya, di mana vektor D tegak lurus dengan B, tegak lurus juga dengan C, maka tidak lain vektor D ini pasti sejajar dengan sumbu Z ya. Sejajar dengan sumbu Z. Seperti itu kan? Karena pada sumbu Z itu dia kan tegak lurus dengan B ya, tentu tegak lurus dengan X ini ya. Juga Z ini kan tegak lurus dengan C juga ya. Ini kan tegak lurus juga ini. Tegak lurus dengan C ya. Jadi Z tegak lurus dengan X, Z juga tegak lurus dengan C. Berarti kita bisa simpulkan bahwa D ini dia sejajar dengan sumbu Z. Ya, jadi seperti itu. Berarti A-nya di sini ya. Nah, A-nya di sini, dimana dia misalnya membentuk sudut P dengan vektor D ini atau B cross C. Maka kalau begini kita bisa menuliskan komponen-komponennya ya, yaitu untuk vektor B ya, karena dia sejajar dengan sumbu X, berarti dia hanya memiliki komponen pada sumbu X, seperti itu kan, yaitu Bx vektor satuan I. Kemudian untuk C ya, C vektor C ini karena dia tegak lurus dengan Z ya, tegak lurus dengan sumbu Z, maka dia tidak punya komponen pada sumbu Z ya. Berarti hanya punya komponen pada sumbu X dan pada sumbu Y. Pada Z tidak ada karena dia tegak lurus. Kemudian untuk vektor A-nya ya, vektor A berarti dia punya ketiga-tiganya ya, punya ketiga-tiganya. X, Y, Z-nya ada. Berarti AXI tambah AYJ tambah AZK ya. Karena vektor A ini kan tidak tegak lurus dengan siapa-siapa ya, tidak tegak lurus dengan sumbu atau vektor apapun, makanya dia punya ketiga-tiga komponen. Lain halnya dengan B dan C ya. Nah, kenapa kalau tegak lurus dia tidak punya komponen?
mungkin sebagai ilustrasi sederhana ya. Misalnya kita punya koordinat kartesian 2 dimensi seperti ini ya. Kemudian ada vektor B misalnya di sini ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, kalau begini tentu vektor B tidak punya komponen pada sumbu Y kan? Dia hanya punya komponen pada sumbu X. Kenapa? Karena vektor B tegak lurus dengan sumbu Y. Ya, jadi sekali lagi yang kalau tegak lurus dia tidak punya komponen pada sumbu yang dengan tegak lurus tersebut. Oke, sekarang kita coba seperti yang saya katakan tadi, berarti kita harus menyelesaikan dulu yang B cross C ini yang di dalam kurung ya. Nah, kita selesaikan ya, yaitu B cross C ya, sebagaimana kita cari menggunakan matriks ya, matriks 3x3. Kemudian kita cari determinannya ya. Nah, untuk B dia hanya punya komponen pada sumbu X ya, berarti ini 0, ini 0. Sedangkan C dia punya komponen pada sumbu X dan sumbu Y. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian kita cari determinannya ya. Kalau kita cari determinannya, berarti kalau kita tinjau I ya, kalau tinjau I berarti ini yang ditutup ya. Berarti ini kali ini kurang ini kali ini hasilnya 0 ya. Jadi pada vektor satuan I hasilnya 0 kan, ini kali ini kurang ini kali ini 0. Kemudian untuk J, kalau kita tinjau J ya, berarti ini yang ditutup ya. Berarti 0 kali CX kurang ini kali ini 0 juga ya. Nah, berarti yang punya nilai hanya vektor satuan K dalam kurung ya. Ini kali ini kurang ini kali ini kan. Berarti ini kali ini K0. Berarti tinggal BX CY. Nah, seperti itu kan. Kalau kita selesaikan cari determinannya. Berikutnya ini kita sudah dapatkan B cross C yang ini ya. Sekarang kita A cross B cross C ya. A cross B cross C. Nah, berarti kita cari lagi menggunakan matriks IJK. Kemudian untuk vektor A dia punya semua komponen ya, X, A, Y, A, Z. Kemudian untuk B cross C nya ini tadi hasilnya ya. B cross C dia hanya punya komponen pada vektor satuan K ya, atau pada sumbu Z saja ya. Berarti ini 0, ini 0, ini BX CY. Seperti itu kan. Sama lagi kita cari determinannya ya. Nah, berarti untuk I, kalau kita tinjau I ya, berarti ini kali ini kan I ini yang ditutup ini ya. Berarti ini kali ini kurang ini kali ini kan. Berarti AY BX CY. Ini kali ini kurang ini kali ini kan 0 ya. Berarti tinggal ini AY BX CY. Kemudian kalau kita tinjau tambah ya J. Kalau J berarti ini yang ditutup ya. Berarti ini kali ini kurang ini kali ini kan. Nah, ini kali ini kan 0. Berarti tinggal min AX BX CY. Nah, sedangkan K, kalau tinjau K ya, berarti ini kali ini kurang ini kali ini kan 0 ya. Berarti hasilnya seperti ini. Inilah hasil A cross B cross C. Ini hasilnya. Nah, sekarang kita akan coba melakukan mungkin kita katakan juga manipulasi aljabar ya, dimana masing-masing ruas kita tambahkan ini ya. Ini saya lanjutkan di sini ya. A cross B cross C sama dengan ini ya. Saya bisa ubah seperti ini. Saya tulis dulu ya. AY BX CY ya, tambah Z tambah J min AX BX CY tambah AX BX CXI ya, kurang AX BX CXI. Nah, tidak ada masalah kan kalau saya tambahkan kedua suku ini, karena ini kan juga 0 ya, saling menghilangkan. Berarti tidak ada masalah kalau saya tambahkan suku yang itu. Maka kita lanjutkan di sini ya, supaya agak panjang ya. Sini A cross B cross C ya, sama dengan, nah ini saya mau gabungkan ya. Ini saya mau gabungkan ini dengan ini. Saya mau faktorkan karena di situ masing-masing punya min AX BX. Ini juga punya min AX BX. Jadi saya bisa faktorkan seperti ini. Min AX BX ya, dalam kurung
CY, atau kita mulai dari CXI tambah CY J. Seperti itu kan? Jadi kedua suku ini saya faktorkan dengan ini. Jadinya seperti ini ya. Karena kalau kita kali masuk, min ini kali ini berarti hasilnya ini. Kemudian AX BX kali CJ ini hasilnya ini ya. Seperti itu kan? Berikutnya sisanya ini kita faktorkan lagi ya, yang ini. Kita faktorkan lagi dengan ini. Di situ kita lihat dia masing-masing punya BXI ya. Maka kita bisa faktorkan seperti ini. Tambah AYBX ya. AYBX tambah AYCY. Kita pakai AYCY karena BXI nya kita mau faktorkan. AYCY tambah AXBX AXCI ya, karena ini kita faktorkan BXI. Nah seperti itu. Nah ini keliru ya, keliru ini tidak ada i nya ya. Nah seperti itu karena kita sudah faktorkan ya. Jadi ini ya AXCY ya, AXCY tambah AXCX ya, ini AXCX ini ya, AXCX. Nah kita bisa faktorkan seperti itu ya, dimana BXI kali AYC berarti hasilnya ini ya. Sedangkan BXI kali AXCX berarti hasilnya ini ya, AXCX BXI ya. Jadi ini dan ini saya faktorkan seperti ini. Nah sekarang CX ini kan AXBX ini sebenarnya tidak lain adalah A.B. Coba kita lihat A.B ya. Kalau A.B berarti ini kan komponen pada J-nya 0, pada K-nya 0 ya. Berarti ini hasilnya nanti 0 dengan ini ya. Yang tersisa tinggal AXBX ya. AXBX I.I kan hasilnya 1. Berarti A.B tinggal AXBX saja ya. Jadi ini AXBX. Nah, sedangkan ini tidak lain adalah C ya. Adalah C. Sedangkan AYCY ini kalau kita A ya, kalau kita pakai A.C ya, seperti ini A.C. Nah ini kan A.C berarti ini kan pada raka 0 ya, tidak ada komponen, berarti perkaliannya 0. Berarti tinggal AXCX AYCY ya. Berarti AXCX tambah AYCY. Seperti itu kan. Nah, sekarang kita kembali ke persamaan ini ya. Kita kembali ke persamaan ini. Bahwa A cross B cross C ini sama dengan min AXBX. Min AXBX. AXBX tadi tidak lain adalah A.B ya. Jadi saya bisa tulis seperti ini, min A.B. Seperti itu kan. AXBX tadi kan A.B. Berarti saya bisa tulis min A.B. CXI tambah CYJ tidak lain adalah vektor C kan. CXI tambah CYJ. Berarti ini vektor C tambah AYCY tambah AYCY tambah AXCX ini tidak lain adalah A.C ya. Berarti A.C BXI tidak lain adalah vektor B ya. Nah, jadi hasilnya seperti itu. Hasil terakhirnya adalah A cross B cross C sama dengan ini kalau saya putar ya. Berarti A.C ya. Saya tulis ulang. A.C kali B kurang ya. Kurang A.B ya. A.B kali C. Nah, inilah persamaan simpel yang kita bisa dapatkan dari perkalian cross yang seperti ini ya, yaitu A.C kali B kurang A.B kali C ya, seperti itu. Nah, ini tentu kalau kalian lihat di buku-buku Fismat mungkin ada formulasi seperti ini ya, bahwa A cross B cross C sama dengan A.C kali B kurang A.B kali C. Nah, persamaan ini asalnya dari sini.
dari semua ini tadi ya.